Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa bismillahirrahmanirrahim sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Ya, seperti biasa hari ini kita belajar agama Islam. Ya, sebelum pembelajaran, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Ya, Dara, silakan. Teman-teman, bersiap, ada mulai. Yang nanti setelah ini Bapak mau absen, yang disebut mengajukan tangan. Abraham Alexis, Aderal, Ahmad Fadila, Afifah Naila, Ando Bundoro, Andita Putri Octavia, Aurel Aprilia, Bilkis Isayatunisa, Cahyono, Cika Permatasari, Dafa Aska Absi, Denis, Dewi, Dimas Adhansa, Diniati, Elsa Atulia, Enggar Studelma, Galang Ardiawan Saputra, Naila Sapi Ramadhani, Mulyadi, Biaran. Ya, sebelum ke materi, masih ingat pelajaran kemarin? Ya, tentang surat Al-At. Nah, di sini lihat surat At itu ada berapa ayat? Berapa? Coba baca. Wat-tin waz-zain wa tur-sini wa hadar. Terus laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Terus lagi. Ya, sebelum ke materi, ini ada pertanyaan motif yang pertama. Apakah kalian bisa menulis ayat? Apakah kalian bisa menulis huruf hijaiyah? Bisa enggak? Bisa. Kemudian, mengapa perlu menulis surat Al-Ma'un? Yang ketiganya, apakah kalian sudah mampu mengartikan surat Al-Ma'un? Ya, sebelum ke materi ini, ya, kita SBQ dulu. Tepuk satu. Ulangi. Yang semangat. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima.
nanti Bapak mau bikin kelompok ya. Ya, kelompoknya sudah terbentuk. Tadi ini kelompok 1 ya. Terus kemudian kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, nanti itu Bapak membagikan tugas menganalisis ya. Sebelum ke materi, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Persilakan duduk kembali. Dapur 1. Ulangi, dapur 1. Dapur 2. Dapur 3. Dapur 4. Dapur 5. Dalam setiap belajar, Bapak langsung ke materi ini, yaitu bab 1 tentang menyayangi anak yatim dan Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 8 sampai 7. Bisa diberikan pembelajarannya itu yang pertama 1, meyakini surat Al-Ma'un sebagai firman Allah dengan benar. Kemudian yang kedua, terbiasa membaca surat Al-Ma'un dengan benar. Ya, coba kita baca surat Al-Ma'un bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. menjelaskan makna isi pokok surat Al-Ma'un dengan benar. Kemudian yang keenam itu membuka ayat-ayat Al-Quran dengan perilaku sehari-hari yang benar. Ya. Dan yang ketujuh, mempraktikkan hadis tentang ayat anak yatim dalam bentuk perilaku menyayangi anak yatim dengan benar. Di sini ada yang yatim? Ada nggak? Siapa? Tapi siapa? Helang sama Aldo ya. Nah, berarti kita itu harus menyayangi yatim. Nah, contoh, kamu setuju? Ya, pemahamannya bisa. Kemudian selanjutnya,
Coba, nomor 1, gambar apa ini? Gambar orang sedang apa? Sedang sedekah. Nomor 2, apa? Berbagi. Nomor 3, gambar sedang apa ini? Memberi. Nomor 4, gambar sedang apa? Sedang apa nih? Sedang mengasihi ya. Nah, berarti gambar di depan itu gambar tentang menyayangi anak yatim. Mana yatimnya? Yang mana coba? Ya, yang 2 nih. Yang ini sama ini ya. Ini itu keluarga yang sebagai penyantun atau yang yatim. Nah, digambarkan seperti ini. Lanjut ya. Dilihatnya, pengertian yatim itu anak yang telah kehilangan salah satu orang tua atau kedua orang tua. Ya, itu namanya anak yatim. Coba kalau yang apa yang enggak ada orang tuanya? Ibu atau bapak? Ibu temun sama kalang. Oh, bapaknya. Kemudian yang ketiga, kedua ya, itu menyayangi anak yatim, mengajarkan empati dan kasih sayang kepada sama. Nah, gambar yang tadi itu gambar orang yang sedang empati. Empati itu melas atau kasihan. Nah, makanya gambarnya sedang memberikan, kemudian menumbuhkan rasa sosial dalam diri kita. Ini cuma surat Al-Maun adalah surat ke-berapa? Ke-107 dalam Al-Quran, terdiri dari 7 ayat. Surat ini termasuk dalam golongan surat pendek dan diturunkan di kota Mekah. Ini disebut juga surat Makkiyah. Apa surat Makkiyah? Apa itu surat Makkiyah? Ya, surat yang diturunkan di kota Mekah. Tepuk tangan buat darah. Kemudian Al-Maun berarti barang-barang berguna yang diperlukan dalam kehidupan sehari seperti alat-alat rumah tangga atau mobil kecil untuk orang lain. Ya. Tapi di sini Al-Maun itu bantuannya bisa berupa uang, ya, bisa berupa makanan atau bantuan tenaga maksudnya. Kemudian mulai dulu. Surat ini menjelaskan kemunafikan dan kewajiban berbagi. Pak, siapa yang tahu kemunafikan? Tahu kemunafikan? Ya, kemunafikan itu orang yang paham tentang agama tetapi tidak memberi bantuan kepada orang lain, atau bisa jadi orang yang kaya, ya, itu tidak mau infak atau bersedekah kepada anak yatim. Ya. Menjelaskan tentang sikap orang-orang yang tidak peduli dengan sesama. Ya. Di awal juga jelaskan orang yang tidak mau peduli itu orang yang munafik maksudnya. Terutama kepada orang yang
namanya bukan zakat, tetapi namanya infak atau sedekah. Kemudian ayat yang ke-6 sampai ke-7 ya. Orang-orang yang melaksanakan sholat tetapi hanya sebagai ritual tanpa disertai dengan keikhlasan dan kepedulian terhadap orang lain. Maksudnya bagaimana Pak? Dan maksudnya sholatnya cuma sholat saja, tidak menghayati bahwa sholat itu bukan hanya perbuatan, tetapi juga disertai dengan keikhlasan atau kepedulian terhadap sesama. Nah, orang demikian itu orang yang tidak mempedulikan tetangga, berarti itu termasuk orang yang munafik. Bisa kita ambil itu ada 3 hikmah dari surat Al-Maun yang tadi dilihatkan. Yang pertama, pentingnya berbagi, mengajarkan kita untuk peduli kepada orang yang membutuhkan atau yang lain. Kemudian yang kedua, kewajiban sosial, bukan hanya ibadah kepada Allah. Kita bersemangat, kita SPM dulu ya. Mana semangatku? Sekarang Bapak mau membagikan tugas kelompok. Nah, kemudian kalian didiskusikan. Kelompok kedua maju. Ini yang kedua, ambil lembar kerjanya sini. Kemudian kelompok 1. Kemudian kelompok 4. Selanjutnya kelompok 3. Selanjutnya kelompok 3. Yang dikerjakan sambil berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Ya, bisa dimulai.
Kalau sudah selesai, tahap selanjutnya itu mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Ya, dimulai dari kelompok berapa? Kelompok 1, oke. Ya, kelompok 1 dipersilakan masuk depan. Ya, semuanya. Ya, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Satu, hukum tajwid diganti ayat 1. Hukumnya tajwid diganti idgham huruf roh dan ayat 2. Hukum tajwid diganti bakhil guna huruf fa dan dal. Contohnya, ada tetangga yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan seperti membeli makanan, tetapi orang di sekitarnya yang kaya tetapi memiliki untuk tidak membantu. Ia dari kelompok kami. Silakan yang mau bertanya. Anak yatim adalah anak yang telah kehilangan salah satu orang tuanya, baik ayah maupun ibunya biasanya. Terus, ya, kelompok apa? Bertiga apa? Saudara? Mengapa kita perlu menyayangi anak yatim? Karena kita perlu menyayangi anak yatim karena mereka kehilangan orang yang seharusnya merawat dan melindungi. Kemudian, kelompok kedua. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah tentang anak yatim? Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk menyayangi anak yatim. Bahkan beliau mengatakan bahwa beliau akan dekat dengan orang yang menyayangi anak yatim di surga. Hal ini menunjukkan pentingnya memberikan perhatian kepada. Bisa tepuk tangan? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya nanti dilanjut oleh kelompok 2, 3, dan 4. Nah, setelah kita mengamati dan mempresentasikan, ya, nanti ada tes nih. Bapak akan melakukan LKPD. Ya, dikerjakan masing-masing ya. Langsung dikerjakan. Bapak kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan itu.
juga bisa dikumpulkan dan kita dikumpulkan. Sama tugas kelompoknya juga dikumpulkan semua. Dikumpulkan, tugasnya dikumpulkan. Dikumpulkan, tugasnya dikumpulkan. Bagaimana perasaannya? Bagaimana perasaannya pelajaran hari ini? Senang apa sedih? Ada yang senang, masih semangat? Masih semangat? Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Mana semangatmu? Ya, setelah mempelajari dapat disimpulkannya. Itu yang pertama, surat Al-Maun mengajarkan kita pentingnya berbagi dan peduli terhadap orang yang membutuhkan. Kemudian yang kedua, kita harus menjaga keikhlasan beribadah dan senantiasa memperhatikan kehidupan sosial di kita. Yang ketiga, hindari sifat kemunafikan dalam beribadah karena tidak hanya ritual tapi juga sikap terhadap sesama. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran ini ya, nanti minggu depan kita bertemu lagi dengan materinya itu Asmaul Husna. Materi apa? Asmaul Husna. Ya, sebelum menutup materi, mari kita berdoa agar selamat semuanya. Berdoa, ayo, KM. Seperti biasa. Teman-teman, bersiap,